Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah memberikan kita kesehatan, kemudahan untuk hadir di majelis ilmu insyaallah. Kita akan membahas bersama-sama tentang mudah berjanji dan mengingkari janji, atau lebih tepatnya adalah larangan mudah berjanji dan terkhusus mengingkari janji. Ini penting untuk disampaikan sebab realita, bahkan mungkin masing-masing kita terkadang mudah saja memberikan janji kepada orang lain, ya, apalagi kepada orang yang mungkin sudah menjadi bestie kita atau teman akrab kita, atau bahkan kepada anak-anak kita. Ya, terkadang ada hal sedikit berjanji, ya, nanti besok saya kasih ini, besok saya belikan ini, ya, atau nanti saya kasih uang jajan kepada anak-anak kita biasanya, atau bahkan kepada orang lain, kepada teman kita. Nah, penting untuk disampaikan sebagai pengingat, ya, sebab ketika kita berjanji kemudian kita tidak menepatinya, maka ini ada konsekuensinya, begitu ya. Baik, di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat atau beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa memenuhi janji kita dan tidak mengingkarinya, ya. Yang ini berarti larangan untuk tidak menepati janji atau larangan mengingkari janji. Ya, di antaranya, ya, jamaah bisa lihat dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Nah, ini ayat ini jelas, ya. Ya, Allah berfirman bahwa kita diperintahkan untuk memenuhi janji-janji yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati, atau yang kita janjikan. Kalau janji kita kepada Allah dan Rasulnya ini sudah jelas, ya. Janji kepada Allah adalah tentang pelaksanaan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketika disampaikan tentang ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, maka orang-orang yang beriman mengatakan sami'na wa ata'na, kan begitu. Maka ini pun harus ditepati. Pun demikian janji kepada sesama kita, ya, termasuk dalam perintah atau cakupan ayat ini. Dan jemaah yang berbahagia, ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, masih ingat sering disampaikan bahwa ini berarti ada konsekuensi dengan keimanan kita. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah, ya, dalam ayat kemudian diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini berarti ada konsekuensi dengan keimanan, ya. Bahkan ini menjadi suatu perhatian yang sangat besar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu, jika engkau mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka, maka pasang baik-baik, ya, telinga kita, perhatikan baik-baik. Fa innaha khairun tu'maru bih, karena setelah itu akan ada perintah kebaikan yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya, ya. Au syarrun tanha anhu, atau akan ada keburukan yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Dan kalau kita lihat, ya, banyak sekali ayat Al-Quran
Yang ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada setelah itu perintah, dan itu perintah-perintah yang besar, ya, seperti bahkan perintah wajib, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kemudian ada larangan, ya, larangan misalkan tentang riba, kalau nggak salah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi ini. Nah, di sini pun terkait dengan pembahasan kita, yaitu tentang memenuhi janji. Bahkan Allah berfirman mengawali perintah ini dengan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Al-Maidah ayat 1. Kemudian kita bisa lihat dalam tafsir Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk memenuhi perjanjian yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Nah, ini, ya. Jadi perjanjian yang kita buat atau yang sudah dibuat atau yang otomatis melekat kepada kita, ini adalah perjanjian yang harus ditunaikan, yang ini penunaiannya ataupun peninggalannya pun berkonsekuensi kepada iman kita, ya. Beliau mengatakan adapun yang dimaksud memenuhi perjanjian adalah menyempurnakan, melengkapi dan tidak tidak menguranginya dan tidak membatalkannya. Ini jadi termasuk memenuhi janji, atau dalam cakupan memenuhi janji itu adalah menyempurnakan, melengkapi, tidak menguranginya, ya, dan tidak membatalkannya. Kalau tidak membatalkannya jelas. Ada orang yang berjanji misalkan, ya, tolong kerjakan ini, nanti saya kasih misalkan 10.000. Dia mungkin memenuhi janji kasih, ya, akan tetapi ngasihnya itu ternyata tidak sempurna. Baik tidak sempurna, dia janji misalkan hari Senin, besok saya kasih, ya, ternyata ngasihnya misalkan hari Selasa, ya, Rebo, atau bahkan lama setelah itu, gitu ya, jauh dari waktu yang dijanjikan. Atau misalkan dia nominalnya berkurang, dia bilang kasih 10.000, ternyata dia ngasih tapi tidak sampai 10.000, ya, 9.000, 5.000. Ini contoh, ya. Nah, jadi yang dimaksud memenuhi perjanjian atau janji itu adalah janjinya sempurna, kemudian lengkap, ya, tidak dikurangi dan tidak membatalkannya, ya. Nah, ini berkonsekuensi terhadap keimanan kita, seperti dalam satu riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami. Ya, beliau bersabda, la imana, tidak sempurna iman seseorang atau bagi orang yang tidak ada amanah padanya, ya. Kemudian waladina, dan tidak ada agama. Yang dimaksud juga maksudnya adalah tidak sempurna, ya, agamanya. Liman la ahdalahu, bagi orang yang janjinya tidak bisa dipercaya, ya. Jadi ini benar-benar berkonsekuensi terhadap keimanan kita, ya, sehingga kembali pada surat Al-Maidah ayat yang pertama tadi, bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Isra ayat 34, Allah juga memerintahkan, ya, untuk memenuhi janji, sebab janji-janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak akan lewat begitu saja, ya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, ya. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya, ya. Ya, ini perhatian buat kita semuanya, bahwa setiap kita berjanji, ingat-ingat itu, ya. Bahkan kalau perlu, ya,
kalau kita berjanji kepada orang lain, ya nanti tolong ingatkan ana gitu ya. Kalau mau tiba waktunya, ingatkan ana supaya kita tidak lupa. Dan penuhilah janji yang kalian, dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, dan penuhilah janji yang kalian telah berkomitmen untuk melaksanakannya. Sesungguhnya perjanjian itu Allah akan minta pertanggungjawaban kepada orang yang bersangkutan pada hari kiamat. Dia akan memberi balasan bagi mereka yang menyempurnakannya dan akan mengadab bagi orang yang mengkhianatinya. Ya, yang dimaksud tadi pertanggungjawabannya adalah ya di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau janji itu disempurnakan berarti dia dapat balasan, gitu kan? Dapat pahala. Kemudian sebaliknya kalau diingkari berarti dia akan mendapatkan siksa atau mendapat adab, ya mendapat balasan, ya berupa adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Namun di sini dikatakan bahwa di antara rawi yang pernyataan ini ada yang majhul. Ya, tapi ini masyhur di tengah-tengah kita, yaitu al-idatu dain. Ya, janji adalah hutang. Ya, di tengah masyarakat kita ini sangat masyhur. Pokoknya janji adalah hutang. Wailun liman wa'ada tsumma akhlafa. Celaka bagi mereka yang berjanji namun tidak menepati. Ya, jelas ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Isra 34 tadi, ya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya, penuhilah janji sebab janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, makanya jangan mudah berjanji. Nah, ini ya berkenaan dengan judul kita, mudah berjanji dan larangan atau mengingkari janji. Mudah berjanji, mengingkari janji maksudnya adalah kita sebenarnya boleh berjanji, ya tidak mengapa, akan tetapi kalau mudah berjanji dikhawatirkan kita akan terjatuh pada mengingkari janji, sehingga konsekuensinya banyak sekali, ya. Nah, ini sebelum kita melihat bagaimana konsekuensi mengingkari janji, yang ini salah satu daripada ciri orang munafik, ya. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij ayat 32 sampai 35 kita lihat bahwa menjaga janji atau menepati janji, ya, ini termasuk amalan-amalan yang akan mengantarkan kita kepada surga, ya. Waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, wa ahdihim ra'un, ya, mereka menjaga, memelihara amanat-amanat dan juga janji mereka. Waladina hum bisyahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, waladina hum ala salatihim yuhafidun ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang memelihara salat mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Ya, Anda melihat dari rangkaian surat Al-Ma'arij 32-35 dan termasuk juga dalam surat Al-Mu'minun kalau tidak salah sekitar ayat 1 sampai 11 itu memberikan penjelasan, gambaran rentetan amal-amal yang akan memasukkan ke dalam surga. Di antaranya adalah orang-orang yang menjaga janjinya, yang menunaikan janjinya dan juga amanah-amanahnya. Jamaah yang berbahagia, mengingkari janji ini termasuk sifat tercela. Ya, salah satu cabang kemunafikan tadi Anda sampaikan, ya. Dan juga perbuatan dosa yang dilarang. Ya, mengingkari janji. Kalau berjanji boleh, ya, apalagi ditepati, ini berarti kalau janjinya kebaikan, ini janji yang baik, ya, maka ini mendapatkan pahala. Tapi kalau diingkari, ini termasuk sifat yang tercela. Sebab orang yang mulia pasti dia menepati janji, sedangkan orang yang curang dia biasanya akan menunda-nunda janji, bahkan mengingkari janji. Kita lihat hadis yang cukup masyhur di tengah-tengah kita.
Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi salas, tanda orang munafik itu ada 3, ya. Insya Allah kita semua hafal, ya. Idza hadasa apa? Kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta, gitu ya. Atau mayoritas perkataannya dusta, atau sebentar-sebentar berdusta. Ini bahaya. Ini tanda orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, jika dia berjanji, dia mengingkari. Ya. Nih, terkait dengan pembahasan kita yang kedua. Janji ingkar. Ya, janji ini ABCD, mungkin yang ditunaikan cuma 1-2, padahal janjinya ada 10. Maka ini juga termasuk mengingkari janji. Wa idza tumina khon. Dan jika dia dipercaya, dia berkhianat. Ya. Dipercaya, dia diberi amanah, dia berkhianat. Apapun amanah itu, baik amanah ucapan, ya, kemudian amanah titipan barang, amanah jabatan, ya, dan seterusnya, dia berkhianat. Maka 3 ini, ya, dalam hadis ini disebutkan 3, dalam hadis yang lain ada 4. Ya, ini termasuk ciri orang munafik. Walaupun munafik ini tentunya ini adalah nifak amali, artinya munafik atau nifak kecil, ya, nifak asgor atau nifak amali yang memang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Akan tetapi berbahaya kalau nifak ini atau kemunafikan ini kemudian dilakukan terus-menerus. Ini bisa menjadi nifak besar atau nifak iktikodi, ya, bisa mengarah ke sana. Ya, seperti kita lihat, kita perhatikan bagaimana Ibnu Rajab rahimahullah mengingatkan tentang hal ini. Beliau berkata, kemunafikan asgar ini adalah jalan menuju kemunafikan akbar, munafik besar. Ya, nifak asgar yang tadi dikatakan, ya, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khon. Ya. Ini yang asgar ini jalan menuju munafik akbar, gitu. Sebagaimana maksiat adalah lorong menuju kekufuran, pun demikian maksiat yang dilakukan oleh seorang ini sebenarnya jalan-jalan menuju kekufuran. Kalau kemaksiatan itu dia lakukan terus-menerus, lama-lama menjadi hal yang biasa, ya, yang tadinya kecil-kecil, yang besar pun akhirnya jadi biasa, bahkan sampai kepada kekufuran. Nah, sebagaimana orang yang terus-menerus di atas maksiat, itu dikhawatirkan dia dicabut keimanannya ketika menjelang mati. Kan begitu, ya. Jadi orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan, kita khawatir kalau orang itu kemudian dicabut nyawanya, ya, atau dia dimatikan dalam keadaan bermaksiat, tetap dalam keadaan bermaksiat, gitu kan. Pun demikian juga orang yang terus-menerus di atas kemunafikan, meskipun munafik asgor, ini pun dikhawatirkan dicabut darinya keimanan dan dia bisa menjadi munafik tulen, munafik besar. Ya, maka ini hati-hati terkait dengan ingkar janji. Jangan mudah berjanji, mentang-mentang ini pasti yang dijanjikan nggak akan berani nagih, gitu kan? Nggak akan berani, itu mah cemen, gitu kan? Kita janjikan. Nah, kita perhatikan hadis yang lain. Kalau ternyata ciri-ciri munafik ini ada semua pada seorang, maka dia disebut munafik tulen. Arba'un man kuna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 tanda, ya. Kalau tadi 3 ciri orang munafik, ini ada 4 tanda, ya. Jika seorang memiliki 4 tanda ini, maka dia disebut munafik tulen. Wa man kanat fihi khoslatun min huna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Jika dia memiliki salah satu dari tanda yang 4 ini, ya, maka dalam dirinya ini ada tanda kemunafikan, ya, ada tanda kemunafikan sampai dia meninggalkan perilaku ini, salah satu dari perilaku ini. Kalau dia ada salah satunya, dia ada tanda kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Ya, apa saja itu? Ya. Yaitu dikatakan idza tuminakhon.
Ya, sama seperti hadis yang tadi. Jika diberi amanat dia khianat. Ya, diamanatin sampaikan ini ke fulan, enggak. Ini sering terjadi seperti itu ya. Kembali lagi masalah duit. Ya, masalah hal-hal yang ada nilainya gitu. Idza tumina khon, kalau diberi amanat dia berkhianat. Wa idza hadasa kadaba, jika berbicara dia dusta. Ya, kemudian wa idza ahada godaro, dan jika berjanji tidak dipenuhi. Nah, ini termasuk dalam pembahasan kita. Ya, kemudian wa idza khosama fajaro, dan jika dia berselisih, ya dia selek, dia akan berbuat zalim. Nah, ini ada 4 ini. Nah, kalau keempat-empatnya ini ada, ini dikatakan sebagai munafik tulen, gitu ya. Adapun jika ada salah satu ini berarti ada tanda kemunafikan sampai seorang itu meninggalkan ya tanda-tanda di antara 4 ini. Ya. Baik jamaah yang berbahagia. Kemudian kalau kita melihat ya, ini banyak sekali fenomena ingkar janji di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi kalau sudah masuk musim kampanye gitu ya. Anda semua tahu ya, kita semua tahu. Bahkan sampai pilihan RT pun ya calon-calon itu banyak berjanji dengan program-programnya yang luar biasa gitu kan. Padahal dia mungkin tahu bahwa ya program itu mungkin nggak akan dia laksanakan. Ini lebih bahaya lagi kalau begitu ya. Pun demikian jangan kita kalau misalkan sebab di sini dikatakan menurut Ibnu Rajab rahimahullah, janji itu ada 2. Ada 2. Yang pertama berjanji, dan sejak awal, sejak dia berjanji itu memang sudah ada niat untuk tidak menepatinya. Makanya dikatakan ini janji yang paling jahat. Ya, misalkan ada seorang si A berjanji kepada si B, tapi si A ini janjinya itu memang niatnya tidak akan menepati. Ya, ini bahaya. Dan biasanya para calon-calon ya yang berkampanye itu seperti itu. Ya barangkali karena kadang janjinya itu muluk-muluk sekali, yang hampir kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Tapi kadang kita tertipu. Nah, ini bahaya, jangan sampai terjadi pada kita janji tapi ada niat untuk tidak menepati. Yang kedua, berjanji pada awalnya dia berniat untuk menepati janji itu. Kemudian di tengah jalan dia berbalik, ya, dan kemudian mengingkari janji tanpa alasan yang benar. Ini pun termasuk yang diharamkan, yang dilarang. Yang tadi konsekuensinya banyak. Kalau berjanji dia tidak menepati, berarti bagian dari ciri orang munafik. Ya, berjanji kemudian di tengah jalan dia berubah pikiran. Ya, ada pikiran negatifnya, kemudian nggak usah lah gitu, lewat aja. Nah, namun beda kalau berjanji kemudian karena kondisi dan ternyata memang tidak sanggup, tidak mampu menepati janjinya pada saat itu misalkan ya, mungkin dia bisa tunda, atau bahkan setelah itu pun memang nggak sanggup gitu ya. Nah, ini apa boleh buat? Dengan catatan ada alasan yang dibenarkan, maka mudah-mudahan ini dimaafkan. Ya, jadi janji itu menurut para ulama menepati janji. Yang pertama itu hukumnya sunnah, yang kedua wajib. Ada yang mengatakan 3 wajib mutlak, gitu ya. Janji yang menepati janji yang hukumnya sunnah itu contohnya, misalkan saya mau traktir Pak Ik, insya Allah Sabtu besok antum mana ajak makan kebuli, gitu ya. Nah, ini menepati janji ini kepada Pak Ik, saya kepada Ik, ini hukumnya sunnah, gitu ya. Artinya kalau ditepati berarti kalau sunnah berarti kan dapat pahala, kalau enggak berarti ya mungkin terbebas dari dosa. Akan tetapi ada konsekuensi lain tadi. Kalau kita sering-sering begitu, ini tanda orang munafik. Nah, kemudian yang wajib, janji yang hukumnya wajib yang harus ditepati adalah janji dengan pihak lain yang kalau tidak ditepati bisa merugikan orang lain. Ya, misalkan ada seorang owner madu misalkan ya, ini madu apalah gitu ya, atau apa aja lah gitu. Contoh saja, misalkan nanti antum nih sekarang antum produksi
misalkan madu pahit nih, antum produksi kalau hari ini dapat misalkan 1000 botol, nanti antum dapat bonus, gitu ya. Yang biasanya dia produksi misalkan 100 atau 500 dan dia kerja biasa normal, kemudian karena mengejar target dia habis-habisan, ya, sampai-sampai waktu istirahat pun dia lewat, gitu ya. Dia mengerjakan produksi tadi. Namun begitu dapat 1000 botol, ternyata ini tidak diberikan bonusnya oleh si owner itu. Ya, maka ini harusnya wajib hukumnya dia memberikan janji tadi. Sebab ini sudah merugikan orang lain, yang karyawannya tadi atau seorang tadi yang diberikan janji. Sebab harusnya dia ada istirahatnya, harusnya dia nggak mati-matian, ternyata dia sudah mengerahkan semuanya, ya, sehingga dia dirugikan. Ya, ataupun contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini. Kemudian terkait dengan hal ini, sebuah hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, bahwa Allah mengutuk keras ya orang, melaknat orang yang mengingkari janji, ya, baik janji kepada Allah apalagi ya, ataupun kepada sesama. Ya, seperti dalam hadis dikatakan, man akhfara musliman fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Ya, jadi perkaranya memang berat, gitu ya. Kita semua tahu yang dimaksud laknat itu dijauhkan dari rahmat. Kalau laknat Allah sudah jelas, Allah berarti tidak merahmati dia, ya, bahkan mungkin akan mengadab dia. Ya, pun demikian dari malaikat, dari manusia, berarti para manusia itu secara otomatis mendoakan orang ini, orang yang mengingkari janjinya, ya, mendoakan dijauhkan dari rahmat atau mendoakan bahaya, gitu ya. Kemudian di hari kiamat nanti, orang-orang yang berkhianat ini akan mendapat bendera, ya, sebuah bendera hitam. Ya, dalam hadis dikatakan likuli godirin liwaun yaumal qiyamah yuqalu hadhihi godratu fulan. Untuk setiap pengkhianat itu memiliki bendera pada hari kiamat. Lalu dikatakan kepadanya, inilah pengkhianat si fulan. Ya, ini peringatan buat kita, dan mudah-mudahan kita terbebas atau terjauhkan dari mudah berjanji dan apalagi mengingkari janji. Ya, sebab pada hari kiamat ini akan ditampakkan oleh Allah, ya, supaya orang-orang bisa tahu bahwa oh ternyata si fulan berkhianat, ya. Dan ini ternyata kebiasaan orang-orang Arab, ya, untuk menunjukkan bahwa si fulan pengkhianat, itu mereka dikumpulkan kemudian diberikan bendera. Kalau orang yang tidak berkhianat diberikan bendera putih, kemudian yang berkhianat diberikan bendera hitam. Ya, nah ini adapun gambaran di hari kiamat itu, ya, seperti gambarannya seperti itu. Ya, masing-masing pengkhianat itu akan mendapatkan bendera. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, yang pada intinya sebagai pengingat buat kita sekalian, khususnya anak pribadi yang menyampaikan, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sifat tercela, yaitu mengingkari janji ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.